Nah kalau misalnya dilindas kayak gini menurut gue ya normal-normal aja sih. Karena membuktikan kalau G-Shock itu emang benar-benar kuat. Halo Sobat Gudang Jam, balik lagi di Gudang Jam Official di podcast kita yang bakal ngebahas seru-seruan di sini. Sobat Gudang Jam, kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin dari trainer produknya Casio. Tapi kita mau ngapain? Kita bakal video reaction dari G-Shock Challenge yang kemarin. Kita sapa dulu bintang tamu kita yang udah sering banget kesini. Halo Mas Holis. Halo. Apa kabar? Baik. Aku panggilnya Mas Irfan ya? Boleh. Mas Irfan ini trainer dari produknya Casio. Iya betul. Betul banget ya Mas ya? Betul. Udah berapa lama? Hampir 4 tahun lah. 4 tahun ya? Wih, lama banget. Berarti udah kenal banget dengan produk-produknya. Tidur bareng gua sama. Oh, tidur bareng. sama Keren G-Shock. banget. Jadi udah hatam lah ya kalau mau bahas Iya. apa-apa. Hidup sehari gua sama G-Shock. Sama G-Shock ya? Iya. Keren banget, Mas. Mau langsung aja kita mulai bahasan. Langsung aja. Langsung aja ya? Iya. Ih, mantap. Kita langsung ke YouTube-nya Gudang Jam ya? Betul, Gudang Oh, Jam oke. Official. Kita Nah. kemarin bikin G-Shock Challenge nih. G-Shock-nya itu kita lindes dengan 2 mobil. Betul. Gua ngeliat tuh. Itu. Udah lihat ya? Udah ngeliat Wih, gua mantap. di YouTube. Yang lain jangan lupa. Tambah juga. Tuh mobilnya tuh ada Land Rover Defender. Beratnya itu sekitar 2,5 ton. 2,5. Wih gila. 2.500 kg. Buset. Oke. Untuk Unimog itu mobil kedua. Mobil keduanya Unimog. Unimog, mobil truk besar gitu. Beratnya itu sekitar 7,5 ton, Mas. 7,5 ton. 5 ton. Wih, gila berat banget ya. Aku bakal nanya apakah ada yang lebih ekstrim lagi kah yang diujikan oleh pihak G-Shock sendiri? Kalau lebih ekstrim, iya belum ada sih, cuma di Gudang Jam doang paling Gudang ekstrim. Kalau ada nanti yang lebih ekstrim lagi, Unimox dinaikin sama gajah. Itu lebih ekstrim. Makin berat lagi. Iya, makin berat lagi. Oke, kita langsung aja ke Videonya. videonya ya, Mas ya. Kita Ini dia nih ya, mobil ya. Boleh kita dari agak awal sendiri, Mas. Oh, dari awal. Oke, dari mobil yang pertama ya. Mobil yang pertama itu Land Rover. Land Rover. Nah, dia nih. Yang kita uji itu Mas G-Shock seri DW 5600 BB IDR, 1 DR ya? 1 DR. 1 DR. Nah, ini dia nih. Tadinya berapa ton ini mobilnya? 2,5 ton Mas. 2,5 ton. Wih, itu udah benar-benar kelindes ya? Dilindes ya? sama Land Rover. Land Rover 2 ban, jadi 1 kali, 2 kali, kemudian mundur. Oh, berarti 4 ban ya? 4 ban. 4 ban. 4 ban. Beratnya adalah 2 sampai 2,5 ton. Dan Oh. untuk estimasi segimana dia hancurnya, diinjak sama 2,5 ton. Mari kita lihat ini detail untuk Ini ditesnya jam orinya sama jam KW. Iya, betul. Oke. Kita ada jam KW-nya itu kita ujikan juga. Ternyata mereka belakangnya itu bagian ininya tuh penyok Mas untuk uji pertama kali. Penyok. Langsung penyok. Kayaknya juga pecah ya? Lumayan tergores dia. Oke. Belum marah dia. coba yang jam asli kan manusia. Mulus banget ya jam orinya ya? Tidak ada perubahan kalau. Tidak ada perubahan, bener. Sudah Mas, kalau material dari si seri ini tuh apa sih Mas? Jadi di Casio ya, kita ngambil Casio dari Casio, G-Shock, Baby G, Edifice, itu semua materialnya itu adalah untuk yang strap kayak seperti ini nih. Ya. Orang mungkin awam adalah bilangnya adalah rubber atau karet. Iya. Tapi kita menyebutkannya itu adalah namanya resin. Resin. Iya. Jadi berbeda nih rubber dengan resin. Jadi kalau resin itu adalah getah pohon konifer atau pohon runjung. Jadi berbeda dengan si rubber atau karet. Kalau karet itu kan ya emang getah pohon karet ya. Nah si resin itu adalah getah pohon runjung atau konifer dicampur dengan plastik. Jadi dia lebih kuat, tidak menimbulkan alergi di kulit, sama tidak menimbulkan bau ketika kena air atau kena keringat. Itu sih sebenarnya kalau untuk strapnya. Tapi kalau untuk material kacanya dia mineral glass, Mineral. murni kaca asli seperti itu. Nah ini yang kedua nih ya. Nah ini kedua Mas nih. Ini Unimox. Unimox. 7,5 kg. Wih. 7,5 ton. Mas. 7,5 ton. Nah, Gila gede banget ya mobil.
Cobain yuk. Kita cobain. Cobain. Punya prinsip bahwa jam kita ori bergaransi. Dengan berat hati, enggak, dengan semangat kejiwaan yang tinggi, dengan proklamasi, kita akan melindas ulang part 2 pasangan Michelle dan Nathan, penantang gudang jam part kedua. Wih, langsung dites nih ya. Langsung dites. Nah, ini bagian dilindas sama Unimog-nya. Unimog. Ya. Wow, 1, 2. 2 kali 7,5 ton. Wih, di. Kalau menurut Mas Irfan itu gimana sih, Mas? Agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Ngeri-ngeri sedap. Iya, ngeri-ngeri sedap. Tapi Mas sebagai orang dari produk G-Shock Casio itu gimana sih, Mas? Ya gue dari orang Casio ya ngelihat kayak gini, ya udah kayak biasa gue. Wih, kok biasa? Ya karena kan memang si G-Shock ini adalah durability dan absolute toughness. Oh, Itu motonya dia. motonya ya? Motonya dia. Moto hidupnya dia. Seperti itu. Durability dan absolute toughness. Jadi menurut gue, Biasa. Biasa. Karena Mas orang Casio itu untuk orang-orang awam ini mungkin ekstrim banget, Mas. Ekstrim ya? Ekstrim. Ekstrim, benar-benar ekstrim. Kalau ngeliat dari kacamata awam, gue juga ngeliatnya, wih gila ekstrim banget. Tapi kalau dari sisi pekerjaan gue, ya ini biasa. Wah, itu pecah ya? Itu Gila. yang pecah yang KW. KW. Yang KW. Iyalah, pasti KW pecah. kita punya yang kali ini. Tapi kita nggak jual di sini, Mas. Nggak jual, Nggak, pasti. nggak. Gudang jam nggak jual ya? Gudang jam nggak punya. Karena ada itunya tuh, ada apa sih? Tagline-nya? Tagline-nya ori Pasti dan ori garansi. Tuh, Nah. pasti ori garansi ya. Betul. Karena Oke. kita kalau mau klaim bisa ke mana, Mas? PT Gilang Agung Persada. Jadi kalau misalnya beli jam tangan ori di PTG Gudang Jam, toko Gudang Jam itu pasti garansinya adalah PT Gilang Agung Persada. Oke, Dan itu akan dapat garansi selama 2 tahun. 2 tahun. Jadi buat kamu yang mau cari jam langsung ke Gudang Jam Super Center Jalan Iya. Dago nomor 14 Kota Bandung. Nah, 2 tahun itu di cover mesin sama baterai, bro. Mesin sama baterai ya. Iya, Asal bukan kesalahan dari pengguna, betul, Mas? betul. Betul sekali ya. Gitu. Nah, itu Mas videonya. Wah, gila ini keren banget sih. Kita buat. Mantap. Deg-dugser juga sih kita waktu bikin. Agak ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap ya. Kalau gua tambahin kalau gua tambahin kuda naikin ya kan. Aduh, makin ekstrim ya, Mas. Oke, kita banyak nih, Mas, dari netizen kita itu kalau di TikTok, kita kan juga upload di TikTok, Iya. Mas. Boleh. Banyak yang nggak percaya, banyak yang bilangnya lebay, berlebihan atau apalah gitu, Mas ya. Soal dilindesnya jam G-Shock ini. Tapi kalau menurut Mas nih, soal uji durability-nya itu sebenarnya penting nggak sih sebenarnya? Kayak gini, jadi durability-nya si G-Shock ini atau absolute toughness-nya si G-Shock ini kalau menurut gue itu penting. Penting. Karena G-Shock itu kan ada 3 karakter nih di jam tangan G-Shock. Ada yang Sky itu berarti yang untuk di udara ya. Terus ada yang Sea untuk di laut, berarti ketahanan untuk dinyelam. Oke. Terus ada yang land itu yang di darat. Di darat. Ya berarti ini untuk orang-orang yang petualang, Petualang. yang suka naik gunung, yang suka traveling ke gunung, naik gunung. Di mana jam tangan tersebut itu pasti sering banget terbentur dengan benda-benda yang keras, Ya. kayak batu atau enggak kemungkinan orang itu terjatuh dari tebing dan lain-lainnya. Amit-amit, tapi jangan sampai Amit-amit ya kan harus hati-hati itu kalau naik gunung, bener. Nah, itulah jadi si G-Shock ini ada tiga karakter tersebut, dan itu semua karakter tersebut itu punya masing-masing kekuatannya masing-masing. Nah, kalau misalnya dilindas kayak gini menurut gue ya normal-normal aja sih. Normal ya. Normal karena membuktikan kalau G-Shock itu emang benar-benar kuat. Ya, benar-benar kuat, nggak sekedar cuma tagline doang, tapi membuktikan. Tapi secara histori nih, dulu waktu pembuatan mungkin awal sejarahnya seperti itu, apakah melakukan uji-uji seperti ini? Ada. Itu kayak gimana? Ada. Jadi di G-Shock itu ada yang namanya triple G resistant. Ya. Ada 3 kali tes. Yang pertama dites pada saat direndam dengan tekanan 200 meter. 200 meter. 200 meter itu dalam artian kedalaman atau Tekanan. Tekanan. Tekanan air. tekanan? Jadi dibedakan antara kedalaman dengan tekanan. Bener. Jadi 200 meter yang ada di jam tangan Casio itu adalah tekanan airnya. Tekanan air.
Ya tekanan air 200 meter. 200 meter tuh udah cukup lumayan besar loh. Sekitar 50 meteran lah. Iya, Itu untuk juga diving ya. alat bantu Alat juga. bantu beneran, bantu pernapasan. Nah, jadi itu ada tes water resistant. Yang kedua adalah itu digetok-getok, di hammer, di martil, dilempar dari ketinggian 10 meter, itu dites, benar-benar dites. Jadi Untuk semua produk Mas. semua produk G-Shock ya, semua produk G-Shock. Berarti Itu setiap satu seri begitu. satu seri itu pasti dites. Dites. Digetok pakai hammer, dilempar dari ketinggian 10 meter itu dites. Terus sama yang namanya centrifugal juga. Apa tuh Mas? Centrifugal tuh kalau misalnya kalian beli jam tangan G-Shock yang pakai analog, biasanya Kayak detiknya itu, nah, Ini analog. analog ya. Jadi berdetiknya itu sebelah muter ke kanan, Puternya ke kanan. ya itu diputar berlawanan arah dari jarum jam. Gunanya untuk apa sih? Mungkin orang awam tuh apa sih gunanya diputar-putar gitu berlawanan arah? Gunanya itu adalah ketika lo diputar berlawanan arah, si jarumnya itu putus atau mental atau Lepas tidak. atau enggak. Iya. Kekuatan. Kekuatannya. Jadi kalau jam-jam analog itu handnya itu ya, Iya. triple handnya itu diujinya tuh melalui Betul. centrifugal. Sentrifugal. Jadi dites. Terus ada lagi tes yang namanya magnetic resistant. Apa itu? Jadi kalau misalnya jam tangan taruh di medan magnet yang besar, dia error apa enggak? Ada beberapa jam tangan kan yang selain G-Shock itu suka error tuh. Ya, bisa-tiba lebih cepat atau lebih lambat karena ada tarik menarik gaya magnetik. Nah, si G-Shock itu ada tesnya juga. Tesnya juga. Jadi semua itu harus ada pengetesan dulu. Pengetesan. Betul. Ada waktu lama, berapa lama kah? Atau sekuat-kuatnya? Atau Kalau direndam itu ada waktunya itu waktu ujinya itu ada. Ada waktu uji pada saat direndam itu. Jadi direndam itu bukan diuji hanya tekanan 200 meter aja, tapi dia akan korosi atau tidak. Oh, Gitu. karena banyak jam-jam juga ya yang Iya, yang kena air tiba-tiba korosi. Betul, susah kayak ya, Mas gitu. ya. Jadi menurut gua normal lah. normal. Normal. Tapi material dari si jam itu berarti berpengaruh ya? Berpengaruh banget. Material dari jam tangan G-Shock itu ya, tadi gue bilang band atau strapnya itu pakai resin, sampai bezelnya juga, dan kacanya itu banyak banget unsur kaca. Ada yang mineral glass, ada yang sapphire glass, ada yang sapphire kristal, macam-macam. Terus di dalamnya lagi, di dalam modulnya itu juga pun dilapisi. Makanya kenapa si G-Shock itu absolute toughness dan durability-nya kuat banget. Karena di modulnya atau di mesinnya itu dilapisi lagi sama material khusus Material khusus. yang ada di jam tangan G-Shock doang yang punya. Cuma Gitu. G-Shock yang punya. Cuma G-Shock doang. Nah, di tahun 2021 ini materialnya ngerubah tuh. Ada yang namanya karbon. Oh, karbon. Iya dong. Baru ya? Yang terbaru. Lebih ringan, yang Lebih sama. ringan, lebih kuat. Jadi kalau dibanting-banting ya aman lah. Tapi jangan dibanting-banting juga. Iya. Oke Mas, sebelum nanti aku pengen tahu nih bagaimana membedakan jam-jam yang ori dan yang palsu gitu ya. Kita bakal komenin dulu nih. Netizen banyak yang, aduh netizen plus 62 tuh, wah. Ngeri banget, Bikin Mas. kita semangat. Bikin kita semangat buat bahasnya. Oke, kita bahas dulu nih. Ada beberapa yang komentarnya tuh kayak nggak yakin gitu loh Mas. Misalnya kita cari dulu ya, pelan-pelan ya teman-teman. Sabar. Yang komen banyak nih. Yang komen banyak, Banyak ya. banyak yang julid juga banyak sekali, banyak sekali. Ada yang komen ini nih. Aku fokus sama plat nomor mobilnya, Plat malah mobilnya. fokus sama plat mobilnya. Nah, lain kali fokus sama jamnya. Kalau nggak sama orangnya. aduh, mantap G-Shocknya. Terlalu dibuat-buat. Kok dibuat-buat sih? Kan membuktikan. Pembuktiannya tapi untuk apa nih saudara? Pembuktiannya ya untuk kekuatan pada saat kita pakai. Ya kita kan nggak ada yang tahu ya. Ketika naik gunung, kebentur yang tadi gue bilang, atau pada saat kita kerja juga pun bisa kebentur kan? betul. Kebentur kaca, atau kebentur meja, atau naik motor ngasal kebentur stang motor, atau apa kan? Atau jatuh ya kan? gitu ya. Bisa aja. Jadi pengujian ini bukan bertujuan untuk biar seperti itu, bukan. Tetapi untuk menguji bahwa produk yang kamu punya, khususnya G-Shock itu, bahwa mereka tuh punya material yang bagus, punya
kekuatan, Betul. awet juga ya Mas. Awet juga. Kalau soal harga, gimana nih Mas? Kalau harga ya banyak banget ya harga-harganya. Produk-produk itu banyak Iya, banget. banyak banget dari harga berapa sampai berapa juga banyak sih. Tergantung kebutuhan kebutuhannya. Kebutuhan, fiturnya, ya kan? Ya banyak. Fitur banyak banget. Oke. Kita bahas lagi komentar dari netizen yang lain yang sudah komen di akun TikToknya Gudang Jam Official. Itu ada yang bilang cukup kasih tahu mana yang fake, mana yang original tanpa menipu, katanya begitu. Udah deh, kita bahas sekarang deh Mas. Benar ya, kita bahas nih. Kita bahas nih. Sekarang nih. Iya dong, karena Masnya ini banget, expert banget. Oh, expert banget. Iya dong. Ini asli nih Masnya dari trainer produknya Casio. Oke. Jadi Cara paling gampang nih. cara yang gampang ngebedain barang KW sama barang ori. Tuh. Jadi buat kalian teman-teman yang mau membedakan secara kasat mata dan paling gampang, paling simple itu gimana Mas? Oke. Ini ada aja aku pegang yang pucung ya, palsu-palsu. Jadi jangan pakai yang palsu nih. Ini Ancol. ori nih ya. Ori. Ori. Ini ori yang kemarin dites nih nggak apa-apa ya? Mulus Sehat banget. walafiat. Mulus banget ya? Alhamdulillah masih sehat. Mulus banget, Mulus gila. Jadi cara ngelihat yang beda, yang ngebedain antara KW sama original adalah pertama dari tombol-tombolnya sih. Tombol. Tadi gue jelasin tuh ada tombol A, B, C, D. Oke, jadi di mana urutannya- tombol yang A itu adalah adjust. Adjust. Di situ apa? Di sini light. Salah. Terus yang B-nya di sini start sama stop. Di situ SP apa? atau SP? Hah? Start stop berarti. Start stop sama. Sama. Masih. Terus Yang C, C-nya mode. mode. Sama. Mode. Terus yang di D-nya light. Di sini adjust. Adjust. Kebalik. Kebalik. Dari situ aja udah salah ya. Dari situ udah salah. Itu adalah templating banget ya Mas. Template banget. Template banget. Jadi kalau dari produknya Casio itu urutannya tuh A itu di sebelah kanan atas, ini tuh B itu di sebelah kiri atas, kemudian C itu di sebelah Betul. kanan bawah, Betul. dan D, D. itu kiri bawah. Betul. Urutannya itu yang benar itu adalah Adjust, start, stop, mode, mode, light. light. Kelihatan sangat beda. Boleh ditunjukin Mas? Beda ya, teman-teman. Jadi itu secara kasat mata itu cara membedakannya dengan melihat tombol-tombol yang urutan tombol dari G-Shock itu sendiri. Apapun ya. Terus dari materialnya juga. Material. Kita buka nih ya. Oleh. Nggak usah pakai ginian nih. Dari materialnya nih, materialnya ini yang tadi gue bilang resin, Oh. materialnya seperti ini. Dia lebih lembut, Lembut. ya, lebih kuat, ya, nggak kaku, lemes, dan itu pasti kaku. Kaku banget sih. Kaku ya, ya kan? Ini lembut. Materialnya dari material straightnya aja ini udah lembut banget, mau patah gitu, Ada lelekup. bekas. Boleh berbekas. Ini nggak akan ada berbekas. Nggak akan ada berbekas. Nggak ada yang berbekas. Karena materialnya itu dari Resin, resin. resin, bukan rubber. Yang KW rubber. Oke. Terus dari fontnya nih, font yang ada tulisan Font. G-Shock-nya iya, nih. Betul. Fontnya itu beda banget ya. Beda ya. Ini lebih jelas kelihatan, dalam juga kalau untuk kedalaman si tulisannya. Kalau ini enggak, lebih Jadi kalau halus. yang ini ya. Iya, itu lebih gede tulisan G-Shock-nya, ini kecil. Ya. Untuk kedalaman tulisannya juga lebih lembut, itu Ini kasar. kasar banget. Kasar Emang banget ya? banget ya Mas. Kasar ya? Beda, bukan gak lembut ya. Oke. Oke, kemudian Terus tombol adjust, dia ngongol, ini mendem. Karena ini ciri khasnya si DW. Ciri khasnya DW itu adalah tombol adjustnya itu mendem ke dalam. oh lebih Kenapa sih dia mendem ke dalam? dalam, Iya, ya. karena dia agar tidak gampang teradjust. oh iya betul. Kalau ini kan gampang ke adjust, tiba-tiba ngerubah waktu. Oh, ini ya kepencet-pencet. Pencet-pencet gitu. bener. Jadi Ini dia itu ngendam. lebih ke dalam ya. Betul. Oke. Terus dari backcase, Backcase, aduh, mohon maaf nih, ini yang kemarin dilindas jadi remuk ya? remuk. Jadi backcase-nya dia tuh agak lebih nimbul. Backcase-nya lebih timbul keluar.
lebih keluar. Itu karena udah ke lidah jadi mendem ya. Jadi yang ini lebih halus ya. Tulisan G-Shock-nya juga lebih lembut ya, arsirannya kalau itu kan lebih kasar banget dan backcase-nya itu lebih apa namanya muncul keluar. Kalau ini lebih tidak terlalu muncul. Kalau ini materialnya apa sih Mas sebenarnya? Kalau dari belakang itu? Backcase-nya. Iya paling stainless steel yang paling rendah. Kalau yang dipakai di produk Ini stainless steel yang ini stainless steel juga, tapi untuk ketebalannya tebal. Itu tipis. beda ya? Beda. Ketebalan dari backcase juga bisa terlihat teman-teman kalau mana produk yang original, mana produk yang palsu. Seperti itu. Apalagi nih Mas, kira-kira ada lagi kah yang kalau secara kasat mata ya Mas ya? Kasat mata itu. Itu ya? Kalau misalnya kalian udah megang terus kalian pencet-pencet mode itu pasti fitur-fiturnya pun berbeda. Di sini ada alarm sampai 5, di situ mungkin alarmnya cuma 1 atau 2. Kayak gitu. Stopwatch, timer, alarm ya itu paling fitur-fiturnya. Pasti banyak yang perbedaan. Jadi teman-teman hati-hati kalau mencari jam yang original dan bergaransi, pastikan belinya di Gudang Jam Super Center Jalan Dago nomor 14 Kota Bandung. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita akan kembali bahas komentar-komentar dari netizen. Katanya ada yang bilang yang 7 ton orinya nggak diinjak. Itu sebenarnya udah diinjak. Udah keinjak tadi gue nonton keinjak kok. Iya, 2 ban keinjak pas mundur. Iya. Tapi pas di 2 ban pertama Itu kena. yang pas palsu itu udah retak. udah retak. Iya, yang pertama kena ya. Pertama kena. Gitu. Pertama kena. Gue nonton kelihatan kok kena kok. Hancur. Hancur yang palsu. Yang Hari horinya yang hori ya. sehat walafiat Sehat. sampai hari ini. Mungkin kalau ada ini dikasih gift baik yang mau kali ini ya. Iya. Udah teruji lindah lalu mau. Mas, kayaknya aku ingin lebih tahu nih soal sejarah, seluk-beluknya, Yeah. terus perkembangannya hingga hari ini. Heeh. Soal G-Shock, kayaknya makin rame aja nih Mas. Oh, Kayaknya, pasti. Tapi waktunya nggak cukup untuk sesi ini. Oh iya, nggak cukup waktunya nih. Kayaknya kita harus bahas di sesi selanjutnya. Oke. Boleh nggak nih? Boleh dong. Bahas-bahas lebih banyak lagi. Boleh pastinya. Gue Bareng akan. Mas Irfan tapi kan? Hah? Bareng Mas Irfan kan? Sama siapa ya? Gue nggak tahu deh. Iya, Mas. Kita bahas lagi nanti barengan Mas Irfan. Iya. Tapi netizen kayaknya udah penasaran. Kira-kira apa nih kisi-kisi lah ibarat katanya yang bakalan dibahas? Yang dibahas di video selanjutnya. Iya dong. Biar orang kepo lah. Aduh. Dikit. Nggak apa-apa. Oke, yang dibahas nanti di video selanjutnya itu ngebahas tentang historinya si Casio. Pertama kali kebentuk perusahaan Casio sampai jam tangan dan sampai di tahun 2021 udah menciptakan jam tangan seperti apa aja. Yang terbaru itu yang kayak gimana? Ayo. Ya, itu nantilah. Boleh deh. Tapi kalau mau produknya ada di sini. Ada di Gudang Jam. Ada di Gudang Jam. Jangan lupa kesini. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan video reaction kita soal G-Shock Challenge. Yes ya. Terima kasih Mas Irfan udah Iya, sama-sama. Sama-sama. Kita bakal ketemu di video selanjutnya. Teman-teman jangan lupa untuk selalu tonton Gudang Jam official di channel YouTube kita. Jangan lupa juga untuk follow, like, komen di Instagram kita di Gudang Jam _official ataupun di TikTok kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.